Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita mengenai pertarungan 3 arah antara Boruto, Kawaki, maupun seorang kode. Jika kalian ingin menonton bocoran maupun pembahasan ini, pastikan untuk mengecek video part 1-6 sebelumnya agar kalian dapat memahami jalan cerita yang telah admin susun dengan rapi. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part 6 kemarin, pembahasan masuk ke tema kilas balik antara Boruto dan Sasuke. Kilas balik yang diceritakan oleh Boruto ini, merupakan jawaban darinya atas pertanyaan dari Sarada, mengenai di mana ayahnya dan bagaimana kondisinya. Kilas balik ini juga menceritakan alasan seorang Boruto, datang sendirian ke desa tanpa didampingi Sasuke. Seperti yang kalian ketahui, mereka telah dikejar oleh Kode selama 2 tahun kebelakang dan ternyata, Sasuke mengalami luka parah setelah mendapatkan serangan dari Kode. Inilah sesuatu misterius yang dikatakan pada poster Boruto kemarin, mengenai apa yang menanti Boruto dan Sasuke di luar desa. Akan tetapi, bukan hanya Kode yang menanti mereka di luar sana, namun, beberapa hal lain telah mereka lewati dengan begitu sulit. Kemudian setelah Sasuke mendapatkan serangan fatal tersebut, Boruto membawa Sasuke kabur melalui portal karma miliknya. Mereka singgah di suatu tempat dan Sasuke menyuruh Boruto untuk membawanya ke tempat berobat. Akan tetapi, proses penyembuhannya memakan waktu lama karena luka yang diterima, sangat sulit untuk sembuh dengan begitu cepat. Sasuke akhirnya menyuruh Boruto untuk pergi sendiri ke desa dan menunggunya di sana. Dengan wajah tersenyum Sasuke kemudian berkata, "Sampaikan ke Sarada bahwa aku baik-baik saja. Jika pada akhirnya kau mengatakan aku terluka, halangi dirinya untuk kesini melihat keadaanku." Sasuke kemudian memberikan jubah maupun pedangnya kepada seorang Boruto. Itu merupakan sebuah tanda bahwa Sasuke memberikan tanggung jawab kepadanya dan percaya bahwa dia bisa menuntaskan misi mulia menyelamatkan Naruto dan menghentikan Kawaki. Jadi, Sasuke tidak mati seperti yang diteorikan oleh beberapa orang. Apa yang menanti Naruto saat ini, terjadi pula pada seorang Sasuke dan mereka bersama-sama tidak bisa berbuat apa-apa di awal time skip ini. Itulah adegan terakhir pada video bagian 6 kemarin dan sekarang, mari kita lanjut ke pembahasan video bagian ke-7. Adegan pertama beralih ke Boruto, yang merasa sedih atas apa yang menimpa gurunya. Dia ingin membantu agar Sasuke bisa sembuh dengan cepat dan kembali bersama-sama. Namun, Sasuke menolak permintaan Boruto dan memaksanya untuk meninggalkan dirinya dan menyuruhnya agar tenang. Lalu adegan beralih ke seorang Kode, yang merasa kesal karena mereka kembali kabur darinya. Dengan wajah emosi Kode kemudian berkata, "Sial, dia berhasil melukai mataku dan mereka melarikan diri. Padahal aku hampir bisa menyentuhnya jika orang itu tak datang untuk melindungi Boruto. Lagi pula, entah apa tujuannya menolong orang yang telah membunuh sang Hokage. Tapi tak masalah karena dia tidak akan bertahan lama dengan luka yang kuberikan. Tapi, lagi-lagi dia menggunakan portal sialan itu untuk kabur dariku. Jika saja karma putih ini sedikit berguna seperti itu, aku mungkin bisa mengejarnya ke dimensi lain." Adegan lalu beralih ke Boruto, yang berjalan sendirian setelah meninggalkan Sasuke untuk pergi mengobati lukanya. Namun, tidak diketahui kemana dia pergi dan akan menemui siapa untuk menyembuhkan lukanya. Nah, adegan kilas balik mengenai Sasuke akhirnya selesai dan adegan beralih kembali ke Sarada dan Boruto. Setelah mendengar semua penjelasan Boruto mengenai ayahnya, Sarada bersedih atas apa yang dialami oleh ayahnya. Dengan wajah bingung Sarada berkata, bahwa aku ke tempatnya dan aku ingin melihat keadaan ayahku. Karena mungkin dengan begitu, aku bisa akan tenang sekarang ini. Boruto lalu menjawab, "Jangan Sarada, mereka akan menganggapmu sebagai pengkhianat bila ikut bersamaku." Lalu saat Sarada sedang berbicara dengan Bunshin Boruto, Kawaki datang dan langsung menyerang bayangan Boruto. Percakapan mereka kemudian selesai karena Kawaki melarang Sarada berbicara dengan Boruto. Kawaki belum tahu jika Sarada tidak terkena kemampuan Zeno milik Eida sebelumnya dan itu menjadi senjata bagi Sarada untuk menjatuhkan Kawaki ke depannya. Lalu adegan beralih ke Kawaki, mengajak Boruto yang asli untuk bergerak menjauh dari Sarada. Dia lalu berbicara kepada Boruto dengan berkata, "Kau tak akan bisa membalikkan ingatan mereka." Walaupun akhir-akhir ini, Sarada selalu memprotes kebijakan Shikamaru agar tidak membunuhmu. Dia terus saja membela dirimu dan bahkan, mempermalukan Shikamaru di depan orang-orang lainnya. Padahal sebelumnya, Sarada tak pernah terlalu dekat denganku seperti sekarang ini. Namun ketika ingatannya tertukar dan kau menjadi diriku, Sarada malah lebih memihak kepadamu.
Awalnya aku ragu bahwa Sarada tidak terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida, namun Eida mengatakan jika dia juga terpengaruh. Kawaki kemudian bertanya mengenai di mana Sasuke, dan mengapa jubahnya ada pada Boruto. Boruto kemudian menjawab, "Kawaki, banyak korban berjatuhan akibat ulahmu pada 3 tahun yang lalu. Kode mengejar kami di luar desa dan dia berhasil melukai Sasuke dan memberikan jubah itu kepadaku." Kawaki lalu berkata, "Harusnya kau menyerah saja dan tak perlu serepot itu Boruto. Dari awal harusnya kau sudah mati dan desa ini akan kembali aman seperti sedia kala. Bahkan sang Hokage ke-7 akan aku keluarkan jika kau maupun Kode telah mati di tanganku. Aku telah memberikan sumpah pada ayahmu jika ini sudah selesai, dia bisa mengusirku atau bahkan membunuhku. Otsutsuki adalah ancaman nyata dan kau telah menjadi Otsutsuki yang sempurna. Aku bisa mengendalikan kekuatan karma Ishiki namun kau masih dibayangi oleh keadaan Momoshiki di tubuhmu. Maka untuk itu, berikan tubuhmu padaku dan aku akan menyelamatkan dunia ini. Kau atau Momoshiki sialan itu akan mati sebagai pahlawan setelah semuanya berakhir." Momoshiki yang berada dalam diri Boruto merasa kesal dengan apa yang dikatakan oleh Kawaki. Dia kemudian menyuruh Boruto untuk segera menyerang Kawaki saat ini juga. Namun Boruto mengaku bila itu sama sekali tak akan mudah untuk mereka lakukan. Adegan kemudian beralih ke Sai dan pasukannya yang sedang melakukan percakapan dengan Shikamaru. Dengan wajah ketakutan Sai kemudian berkata, "Aku merasa bahwa orang asing ini tak berniat menjadi sekutu bagi kita." Salah satu anggotaku mencoba mendeteksi aliran cakranya dari jarak 7 meter dari posisinya berdiri. Namun, dia melaporkan bahwa cakranya dilapisi oleh sebuah penghalang misterius. Dia tak bisa mengukur seberapa besarnya cakra orang ini. "Mungkin kau harus mengirim pasukan tambahan ke sini karena aku ragu bisa menghentikan orang itu." Shikamaru kemudian menjawab, "Sebagian shinobi sedang mengurus pasukan Jubi dan juga Kode. Bala bantuan dari Gaara akan segera tiba dan kalian terus awasi pergerakannya dan laporkan kepadaku. Jangan melakukan hal bodoh sebelum bantuan datang ke situ." Adegan kemudian berpindah kepada Kakashi, yang muncul di depan Shikamaru dan ingin pergi ke sana. Shikamaru merasa canggung dan tak ingin merepotkan Kakashi, yang saat ini telah pensiun sebagai seorang shinobi. Dengan wajah gembira Kakashi kemudian berkata, "Aku akan pergi menemani mereka di luar desa. Aku tak perlu meminta izin darimu dan sekarang, aku ingin beraksi setelah lama diam di sini. Mungkin kemampuanku akan dibutuhkan dalam keadaan seperti ini dan kau harus tetap di sini sambil mengawasi semua hal yang terjadi. Untuk bagian strategi pengamanan, serahkan itu padaku dan kau tak akan kecewa." Lalu dengan wajah lega Shikamaru berkata, "Aku tak pernah meragukan kemampuan Anda. Akan tetapi, kalian harus hati-hati karena orang asing itu masih sangat misterius bahkan Eida belum dapat mengenalinya. Dan Anda tak perlu khawatir karena beberapa bala bantuan segera akan datang ke sini membantu kita." Kemudian adegan beralih ke kereta dari arah desa Sunagakure yang membawa beberapa shinobi ternama. Ternyata bantuan yang datang tersebut adalah seorang Shinki yang merupakan anak dari Gaara. Dia bersama dengan beberapa jonin desa Suna dikirim untuk membantu permasalahan di desa Konoha. Akan tetapi, adegannya belum terlalu diperlihatkan secara jelas namun dia memiliki penampilan baru yang keren. Lalu adegan berpindah ke Kawaki yang menjelaskan keadaan Naruto kepada Boruto. Kawaki berkata jika sang Hokage ke-7 menikmati waktunya berada dalam dimensi miliknya. Walaupun mereka tak bisa berbicara, Kawaki mengaku jika Naruto lebih nyaman berada di sana. Dengan wajah tersenyum Kawaki lalu berkata, "Boruto, aku tak ingin dia terluka dan entah mengapa, aku telah menganggapnya sebagai orang yang sangat kusayangi. Tak peduli apakah kau anaknya atau tidak karena nanti, kau segera akan mati di tanganku. Seperti janjiku 3 tahun lalu bahwa dirimu tak akan pernah melihat Hokage ke-7 lagi." Boruto kemudian mengingat perkataan Sasuke bahwa dia harus melakukan apa yang harus dilakukan. Dan jika memungkinkan, Sasuke menyuruh Boruto untuk membunuh Kawaki. Sasuke saat itu berkata, "Kawaki adalah ancaman meskipun niatnya hanya untuk melindungi ayahmu saja. Aku takut bahwa Sarada akan menjadi korban akibat sikapnya yang aneh." Kemudian adegan terakhir beralih ke Sarada yang merasa marah kepada Kawaki. Matanya berubah dan menampilkan Mangekyou miliknya sambil menatap Kawaki dengan penuh kebencian. Sarada terlihat sedang melakukan sesuatu yang buruk yang mungkin berkaitan dengan ayahnya. Namun, adegan berakhir di sini dan memperlihatkan seorang Sarada mungkin akan memihak kepada Boruto dan membantunya melawan Kawaki. Tapi untuk lanjutannya, kita akan bahas tuntas pada video bagian 8 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini.
Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.